Geger, Nikita Mirzani diduga menyindir perilaku Letu Muhammad Fardana pasca Ayu Ting Ting memutuskan jalinan pertunangan di tengah proses persiapan pernikahan mereka. Sindiran yang diduga disampaikan Nikita Mirzani tersebut disusul dengan pernyataannya yang terkesan membela Ayu Ting Ting di hadapan netizen yang secara terus terang meminta netizen untuk tidak membuli Ayu Ting Ting. Lantas benarkah Nikita Mirzani pun melihat kesalahan dalam kandasnya jalinan pertunangan dan rencana pernikahan Ayu dan Letu Dana, bukan pada Ayu Ting Ting? Nikita pun justru mempertanyakan mengapa pada akhirnya seserahan tersebut diminta kembali oleh pihak mantan tunangan Ayu tersebut. Seperti apa pula reaksi Boy William, Kiki Saputri, Ustadz Dery Sulaiman hingga Tessa Mariska atas putusnya jalinan cinta Ayu dengan Letu Dana? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hati Ayu Ting Ting yang kini dikabarkan tengah remuk pasca putus cinta di tengah proses persiapan pernikahan mereka mendapat tanggapan dari rekan-rekan sesama artis. Di antaranya datang dari Nikita Mirzani dalam bentuk sindiran. Nikita Mirzani pun seakan bicara tentang alasan Ayu Ting Ting memutuskan pertunangannya itu secara sebelah pihak. Pada sindiran tersebut, Nikita Mirzani pun tampak menyanyi. Namun, nyanyian tersebut diduga yang menjadi sindiran untuk Letu Dana. Lantas benarkah nyanyian Nikita Mirzani lebih kepada sindiran ataupun candaannya saat kemarin live di akun sosial media pribadinya? Saya ingin memberitahukan bahwa pertunangan saya dengan Mas Dana sudah dinyatakan putus sejak tanggal 22 Juni. Itu diantara kami, dan tanggal 27 Juni kemarin, hari Kamis, itu diantara sama orang tua, alhamdulillah secara resmi. Oh, sebabnya kenapa Ayu Ting Ting memutuskan sebelah pihak pertunangan itu? Karena minuman keras, apapun namamu, tak akan kesentuh lagi dan tak akan ke perut lagi walau setetes. Dan judi online, apalagi judo, apapun. Tak hanya diduga menyindir mantan tunangan Ayu Ting Ting, Nikita juga bersimpati terhadap Ayu Ting Ting. Selain itu, Nikita pun juga menghimbau agar netizen tidak lagi membuli Ayu Ting Ting seputar kabar putusnya jalinan pertunangan Ayu dengan Letu Dana. Karena menurut pandangan Nikita, sosok sahabatnya tersebut tidak melakukan kesalahan. Apalagi hingga masalah seserahan yang kabarnya minta dikembalikan oleh pihak Letu Dana. Lantas, apa yang membuat Nikita Mirzani menilai bahwa kandasnya jalinan pertunangan dan juga rencana pernikahan mereka bukan kesalahan Ayu? Mas Dana, saya mendapatkan pesan dari Dana gitu ya, bahwa dia minta semua barang hantaran dikembalikan kepada ibunya. Serahannya minta dibalikin, kasihan Ayu Ting Ting. Guys, kalian jangan sekali-sekali bully yang namanya Ayu Ting Ting ini ke depanan deh. Sakit? Nusuk kan? Udah pendek enggak nusuk, tapi cuma kayak kalau begini tuh kayak panjangan kali. Udah pendek sih. Gue mundur aja, enggak apa-apa. Yang penting enggak nusuk. Nih guys, dengerin ya. Nih ngomong masalah Ayu Ting Ting ya. Kalian jangan bully Ayu Ting Ting ya. Dia nggak salah. Dia nggak salah sampai dia sakit. Sampai nggak jadi pernikahan itu bukan salahnya Ayu Ting Ting. Terus kalian tahu nggak kalau seserahannya itu minta dibalikin keluarganya dari cowok ya. Keluarga cowoknya minta mengembalikan seserahan, gila ya. Padahal itu nggak ada harga ya, berapa sih diminta lagi.
Bu Ayu. Sudah Bu, cukup ya. tapi emang katanya mau apa mengembalikan itu Bu Ayu seserahannya atau gimana Bu Ayu? Menanggapi putusnya jalinan pertunangan dan cinta Ayu Ting Ting dengan Letu Dana, Boy William yang pernah dekat dengan Ayu Ting Ting mengungkap bahwa ia pun kaget ketika mendengar kabar tersebut. Namun menurut Boy, apapun yang telah terjadi dilihatnya sebagai jalan terbaik. Lebih dari itu, Boy mengaku menghargai keputusan Ayu sebagai pilihannya karena ia pun yakin Ayu pasti sudah memikirkannya secara matang. Boy pun juga mendoakan yang terbaik untuk kehidupan asmara Ayu di kemudian hari. Sebagai sahabat lo yang udah tunangan kan? Mungkin sama seperti yang lain-lain yang ngeliat di berita atau nonton ya, ngeliat berita kayak gitu ya pasti ada kaget. Walaupun tapi it's okay. Dia punya kehidupan, kita punya kehidupan juga, jadi jalanin kehidupan masing-masing. Pokoknya gue doain aja yang terbaik buat dia. Ya, denger beritanya juga ya perlu prihatin. Pokoknya apapun itu I'm happy for her. Yang penting dia happy, dia bahagia, dia milih jalan yang dia mau. Ya, kita support dia. Kamu dapat kabar dari media atau dari Ayu langsung? Dari sama-sama kalian semua, dari media. Cuman nanya doang, nanya sebagai teman biasa gitu doang. Cuman ya nggak terlalu detail, nggak terlalu dalam. Namanya orang lagi melewati prosesnya ya, prosesnya seperti ini ya kita kasih privacy aja. Seperti yang dia request privacy ya kita berikan privacy buat dia. Apapun itu, aku aku tahu Ayu adalah orang yang baik. Aku kenal dekat sekali sama dia. Dan doa aku untuk dia hanya terbaik aja. Apapun yang dia lewati itu dengan mereka berdua aku nggak tahu. Jadi aku nggak terlalu bisa banyak komentar karena aku nggak ada di dalamnya. Tapi yang penting apapun keputusan seseorang ya kita hargai aja. Pasti ada alasannya. Yang seperti dia bilang dia butuh privacy ya kita hargain privacy-nya dia aja dulu. Jadi bukan rumah tangga gue juga itu kan. Jadi siapa gue untuk masuk dan nanya-nanya hal-hal seperti itu. Ya didoain aja untuk semuanya lancar-lancar, happy lagi, happy selalu. Apapun itu keputusan yang udah dipikirin pasti juga dia bukan anak kecil. Ini bukan keputusan yang semalam dia pikirin besok dia lakuin. Ini pasti udah dipikirkan matang-matang sama dia dan dia pun pasti ada alasannya. Tugas kita hanya doain dan support aja. Kiki Saputri juga menyebut jika sosok Ayu Ting Ting adalah orang yang baik, hingga nantinya akan dipertemukan dengan jodoh yang baik juga. Tak hanya itu, sosok Ayu Ting Ting di mata Kiki adalah sosok yang sangat menyayangi keluarganya. Karena itu, menurut Kiki Saputri, Ayu pastinya akan mendapatkan jodoh lebih baik lagi nantinya. Siapa sih dia? Kalau misalnya yang bisa mungkin aku kasih sedikit statement adalah bahwa Teh Ayu, Teh aku orang baik, orang yang tulus, orang yang penyayang, orang yang sayang sama keluarganya. Jadi yang pasti orang baik ketemu sama jodoh yang baik. Kalau belum ketemu jodohnya berarti orang itu tidak baik. Mengejutkan, Nikita Mirzani diduga menyindir perilaku Letu Dana yang membuat hubungannya kandas dengan Ayu Ting Ting. Lantas, seperti apa tanggapan Ustadz Dery Sulaiman terkait kabar bahwa pihak Letu Dana meminta kembali seserahan atau hantaran saat lamaran di bulan Februari lalu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best!
Keputusan Ayu Ting Ting mengakhiri jalinan pertunangannya dengan Letu Dana kini berujung soal seserahan yang telah diberikan Letu Dana kepadanya. Di mata Ustadz Dery Sulaiman, seserahan atau hantaran bukanlah mahar yang notabene suatu kewajiban dalam hukum Islam. Dan menurut Ustadz Dery, tidak ada kewajiban bagi pihak perempuan untuk mengembalikannya jika jalinan cinta mereka putus. Pasalnya, seserahan atau hantaran itu sifatnya hibah atau pemberian secara sukarela. Karena itu, menurut Ustadz Dery, lebih baik pihak laki-laki tidak meminta kembali seserahan itu karena secara adab lebih baik seperti itu. Dan jika orang tua pihak laki-laki meminta untuk dikembalikan, maka bisa didamaikan di mana sang anak memberikan seserahan yang sama yang seolah sudah dikembalikan untuk mendamaikan antara keluarganya dengan keluarga Ayu Ting Ting. Nggak ada mahar sebelum ijab kabul ya. Jadi itu bukan mahar, mungkin hantaran mungkin ya. Mungkin itu hantaran dan hukum hantaran itu mubah, boleh-boleh saja. Itu adat istiadat ya. Bukan syarat wajib atau rukun nikah, tidak. Jadi kalau seandainya ada orang yang memberikan hantaran, seserahan ya sebagai tanda keseriusan dia untuk menikah, kemudian diterima oleh pihak perempuan, tiba-tiba perempuannya membatalkan, maka adabnya memang perempuan itu kembalikan. Kecuali cowoknya yang batalkan, nggak ada. Kalau pemberian sebetulnya hibah kan, pemberian itu adabnya nggak usah diminta lagi ya. Tapi kalau Ayu mau mengembalikan ya itu bagus lah, biar nggak utang budi kan, biar nggak merasa gimana-gimana. Tapi kan ini ceritanya yang membatalkan laki-laki Pak Ayu sih. Ya itu hantaran itu sebetulnya bukan syariat, itu budaya aja ya, itu adat yang sudah turun-temurun di Indonesia. Jadi kalau ada orang yang mau menikah, kalau di luar di Makassar tuh uang panai namanya, itu jemputan. Kalau di Minangkabau, terutama di Pariaman tuh tanda keseriusan itu perempuannya memberikan uang ke laki-laki, kebalikannya kan memberikan seserahan itu bukan mahar. Jadi di sini intinya kalau yang membatalkan Ayu maka memang adabnya dikembalikan. Ya, tawarnya udah dikembalikan, tapi katanya nggak usah. Nah, itu sebetulnya udah jadi haknya, miliknya Ayu itu sebetulnya. Kalau seandainya diminta lagi Ayu tidak kembalikan, nggak ada masalah sebetulnya. Itu udah punya dia, karena udah ditawarkan dari awal kan, mau dikembalikan nggak, dikatakan nggak usah. Tapi wallahu a'lam bishawab ya, kita nggak tahu apa yang terjadi. Mungkin dari pihak laki-laki ada desakan dari keluarga juga untuk meminta. Ya, kalau aku jadi laki-lakinya, tentu aku nggak akan minta. Ya udahlah, itu anggaplah hadiah ya, pemberian. Terus kalau orang tua bikin strategi lah, kalau orang tuanya mau bilang suruh balikin ya mesti saling menjaga hubungan kan, menjaga silaturahmi juga dengan keluarganya Ayu. Mestinya beli lagi seserahan yang serupa, terus anggaplah itu dibalikin ke orang tua. Itu masih banyak cara sebetulnya kalau mau menjadi juru damai ya. Kalau dari laki-lakinya sendiri, dari mantannya Ayu tuh nggak mungkin dia minta lagi dah. Nggak mungkin, rasanya nggak mungkin ya, orang gimana pun dia akan pernah mencintai kan, pasti memberikannya ikhlas karena Allah gitu. Di sisi lain, Ustadz Dery Sulaiman juga menegaskan dikembalikan atau tidaknya seserahan yang sudah diberikan kepada pihak perempuan sangat tergantung pada pihak mana yang mengambil keputusan untuk membatalkan rencana pernikahan. Jika keputusan itu diambil oleh pihak perempuan, maka pihak perempuan wajib mengembalikan seserahan. Tapi kalau keputusan membatalkan pernikahan dari pihak laki-laki, maka tak hanya seserahan, bahkan mahar pun tidak perlu dikembalikan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Selain itu, menurut Ustadz Dery, tak ada kewajiban untuk memberikan seserahan lantaran prosesi pertunangan tidak ada dalam rangkaian prosesi menuju pernikahan dalam aturan agama Islam. Jadi kalau mahar itu diberikan setelah ijab kabul kan, nah diberikan maharnya itu sebagai syarat nikah, rukun nikah. Itu kalau cowoknya menceraikan maka tidak boleh meminta maharnya. Tapi kalau perempuannya khuluk itu perempuan yang minta cerai, maka
dalam Islam dia harus mengembalikan mahar. Nah, jadi jangankan seserahan ya, mahar pun harus dikembalikan bila perempuan yang membatalkan pernikahan itu sepakat untuk tidak melanjutkan ke jenjang pernikahan. Ya udah, kalau keputusan itu datang dari perempuan, maka adabnya memang harus dikembalikan. Itu biar nggak terjadi konflik kan, jadi kedepannya tuh jadi omongan kan, jadi karena aku udah kasih hantaran seriusnya ternyata dibatalin. Ustadz Dery Sulaiman menyebutkan bahwa lebih baik jika Letudana tidak meminta kembali seserahan atau hantaran yang sudah diberikan kepada Ayu Ting Ting pada momen lamaran. Lantas, apa yang membuat Tessa Mariska syok mendengar putusnya jalinan pertunangan Ayu dengan Letu Fardana? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Selamat untuk Intens Investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Kabar putusnya jalinan pertunangan Ayu Ting Ting dengan Letudana sangat disayangkan oleh Tessa Mariska. Pasalnya, Tessa merasa gembira ketika mendengar kabar Ayu akan menikah dengan Letudana, lantaran ia akan memiliki teman baru di organisasi Ibu Persit. Sebagai bentuk kegembiraannya, Tessa pun bahkan sudah menyiapkan kado untuk pernikahan Ayu dengan Letudana, berupa kain dengan bahan terbaik sepanjang 4 meter untuk Ayu Ting Ting membuat baju seragam Ibu Persit. Namun ketika mendengar kabar pertunangan Ayu dengan Letudana kandas, Tessa pun menjadi syok. Jujur aku lemes banget, aku syok banget karena aku sudah bermimpi bahwa nanti di Persit ada teman artis juga. Teman artis sebenarnya udah ada ya, udah ada yang lain. Tapi untuk di TNI AD itu saat ini belum ada. Kalau Mbak Bella kan sudah lama. Saat ini belum ada teman artis. Jadi aku berharap banget ada Ayu di situ. Apalagi artis dangdut, artis goyang-goyang kan, artis keren. Aku tunggu Ayu supaya nanti kami di kesatuan bisa bareng, itu sebenarnya aku nunggu dia. Jadi aku sedih banget, aku syok. Jadi kayaknya aku nggak terima, belum siap kalau ternyata bener yang Ayu bilang bahwa putus. Aku pikir tadinya itu bohong. Aku pikir mungkin fake karena kan Mas itu kan lagi tugas di Papua. Aduh, ini aku sepertinya kayak apa nih? Kayak di awang-awang gitu, kayak nggak nyangka gitu. Aku nggak berharap banget mereka putus karena aku sebenarnya berharap Ayu dan Pradana ya kalau nggak salah nama ya. Faradana, aku berharap dengan si Ade ya, si Ade ini mereka nyatu. Kalau mereka putus bagaimana ya nasib kado aku? Kan aku sudah menyiapkan kado buat pasangan muda ini. Memang kadonya aku tuh tidak berharga ya, tapi itu sangat berharga banget saat ada di institusi. Saat mereka nanti merit, itu kado aku tuh pasti akan dipakai. Karena itu akan diukur, akan menjadi baju kebesaran buat Persit. Aku beli bahan yang bagus, bahan yang terkeren, dan aku beli bahan yang benar-benar lagi in banget itu bajunya. Sampai 4 meter aku beli. Aku persiapan siapa tahu Ayunya nanti pakai jilbab. Sampai 4 meter aku beliin. Jadi itu ada, aku memang berpikir aku akan ngasih buat Ayu. Begitu udah jadi Persit, aku akan tunggu dia dan aku akan welcome buat adik junior aku. Dan aku pikir ya udahlah aku kasih Ayu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.